illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin dan juga muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini, ya, setelah kita menunaikan tadi sholat zuhur, kita lanjut lagi di sini dengan majelis ilmu. Kita masih membahas buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang amanah. Salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin adalah amanah. Nabi mengatakan, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi amanah ini adalah bagian yang enggak bisa dipisahkan dari iman. Ya. Tidak bisa dipisahkan dari iman. Mukmin identik dengan amin, yaitu amanah. Mukmin identik dengan amin, yaitu amanah. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Beliau dikenali dengan orang yang amin, amanah. Sehingga itu menjadi modal untuk menyampaikan misi yang Allah bebankan kepada beliau, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Nabi tetap ditolak. Ya. Nabi yang dikenali amanah, disebut Al-Amin, itu pun masih ditolak. Ya, itu pun masih ditolak. Bagaimana jika Nabi tidak punya sifat amanah? Mungkin tidak ada yang dengar. Mungkin tidak ada yang terima risalah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka amanah ini adalah bagian terpenting dalam agama. Ya, mukmin wajib memiliki akhlak ini, sifat ini. Kita sudah bicara tentang amanah beberapa poin sebelumnya. Kita sampai poin kelima di sini, yaitu amanah sebagai pemimpin. Siapa saja yang memikul sebuah jabatan menjadi pemimpin, baik skala kecil maupun besar, sifat amanah ini harus ada padanya. Ya. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga. Nanti ada hadisnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi berkata dalam hadis, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi.
Ketahuilah semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Ya, sebelum pertanggungjawaban akhirat saja ada pertanggungjawaban dunia. Itu pun berat, apalagi pertanggungjawaban akhirat. Pertanggungjawaban dunia saja, amanah kepemimpinan itu belum tentu kita lolos. Bagaimana pertanggungjawaban akhirat? Itu beratnya memikul amanah sebagai pemimpin. Wajar kalau dahulu para sahabat, ya, mereka berkata, jangan pilih saya, pilih yang lainnya, pilih si fulan, si fulan. Beda dengan sekarang. Sekarang justru berkata, pilihlah saya. Kalau dulu mereka berkata, aku bukan pilihan. Sekarang mereka berkata, pilihlah saya. Kan begitu. Ada kita katakan iklan, jangan pilih saya. Enggak ada ya. Tetap ya, bahasanya itu, pilihlah saya. Sayalah yang harus dipilih. Kan begitu. Padahal pertanggungjawaban sebagai pemimpin ini berat. Nah ini tentunya berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir sebenarnya. Ya. Maka seorang itu tidak mudah dia menerima sebuah jabatan. Bahkan tidak mudah dia menerima sebuah pekerjaan. Sebelum dia tanyakan kepada dirinya, bisakah saya menjadi orang yang amanah dalam melakukan? Ya. Bukan hanya ketika menerima jabatan, ketika menerima sebuah pekerjaan saja, dia harus bertanya, kira-kira bisa enggak saya memikulnya dengan amanah? Bisakah saya menjalankannya dengan amanah? Kalau tidak, maka hendaknya dia tinggalkan itu. Sebelum menjadi musibah dan malapetaka atas dirinya nanti di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Fal imam, kata Nabi, seorang imam, amir, sultan, apapun namanya, yang memerintah manusia, dia adalah pemimpin. Dan kelak dia akan ditanya tentang rakyatnya. Maka kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, luar biasa. Ya, kehati-hatian mereka di dalam memegang dan menjalankan amanah kepemimpinan. Sehingga Umar saking takutnya, beliau berpesan, jangan ada dari keturunan Umar yang jadi pemimpin selain Umar. Makanya Ibnu Umar menyingkir dari apa? Dari kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Walaupun orang-orang mengatakan kamu adalah orang-orang yang paling layak. Ya. Tapi mendengar wasiat ayahnya, Ibnu Umar menyingkir, enggak mau. Para jemaah yang dimuliakan. Karena mereka merasakan beratnya amanah kepemimpinan itu. Kalau ada orang lain yang lebih patut, maka mereka menyerahkan itu kepada orang yang lebih patut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, itu skala besar. Skala kecil juga. Nabi mengatakan, warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in ala ahli baiti. Dia adalah pemimpin terhadap keluarganya, ahli baitnya, keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Mungkin ini sangat sederhana. Yang kita pimpin anak istri. Ya, yang kita pimpin di rumah. Siapa yang kita lihat? Siapa bawahan kita? Rakyat kita siapa? Anak istri. Ya. Tapi itu pun Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya, maka anak ini ya yang akan dipanggil di hari kiamat nanti tentangnya bukan siapa-siapa, tapi orang tuanya. Bukan kepala sekolahnya, bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan teman mainnya, bukan yang lainnya. Kenapa orang tuanya? Karena dialah yang bertanggung jawab, penanggung jawabnya.
pemegang amanah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu skala yang kecil. Kita sebagai kepala keluarga, ya wajib bertanggung jawab. Gitu. Bahkan dalam bab ini, skop yang paling kecil yaitu keluarga, ibu ataupun istri juga pemimpin. Lanjutan hadis itu, nah ini yang kadang-kadang lupa dibacakan ya. Titik sampai di situ saja, nggak dilanjutkan ini. Padahal lanjutan ini juga penting. Apa itu? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Dan seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia akan ditanya tentang mereka. Di sini ada titik temu ya antara suami dan istri. Titik temunya di mana? Titik temunya di mana? Anak. Terhadap anak, keduanya sama-sama pemimpin. Sejajar, Pak. Bukan bawahan atasan lagi. Terhadap anak ya. Suami istri itu sejajar. Sama-sama pemimpin. Anak. Titik temunya di situ, anak. Dalam bab ini, suami istri sejajar. Sebagai suami, antum adalah qawam. Di atas, kan begitu ya, terhadap istri. Tapi terhadap anak, istri juga jadi pemimpin. Dia nggak bisa lepas tanggung jawab ibu itu. Itu urusan bapaknya lah. Itu urusan abinya itu, bukan urusan saya. Ya, boleh nggak seorang ibu bicara seperti itu? Nggak boleh, karena dia juga pemimpin. Apalagi ayah nggak bisa dia berkata, itu urusan ibunya lah. Bukan urusan saya itu urusan uminya itu. Ini tidak bertanggung jawab namanya. Supaya keduanya merasakan tanggung jawab yang sama. Baru jalan yang namanya pendidikan anak itu, Pak. Kalau enggak, timpang nantinya. Yang ada, yang terjadi adalah yang satu membangun, yang satu meruntuhkan. Yang satu meruntuhkan, yang satu membangun. Gitu. Kalau seperti itu, bingung tuh anak. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, nah demikian. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya beratnya amanah sebagai pemimpin. Ya maka nggak bisa main-main kalau sudah jadi orang tua, sudah jadi ayah ibu, itu kan satu predikat yang tinggi itu. Ya, kita punya penerus. Generasi penerus, Pak. Kita bertanggung jawab penuh terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siapapun kita adalah pemimpin. Taib. Nabi juga bersabda, ini khusus berkaitan dengan pemimpin terhadap rakyat ya. Orang banyak, memimpin orang banyak. Nabi mengatakan, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba yang Allah amanahi untuk memimpin suatu rakyat, bangsa, umat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Sementara dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat terhadap rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, mencurangi rakyatnya, tidak amanah terhadap rakyatnya, illa kecuali haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan surga atasnya. Kalau artinya apa nih diharamkan surga? Masuk neraka itu artinya. Karena nggak ada tempat di akhirat nanti kecuali dua. Nggak ada tengah-tengah, nggak di surga, nggak di neraka. Ya, artinya dia masuk neraka. Kalau dia tidak menjalankan amanah sebagai pemimpin. Ini kita katakan
pertaruhan, Pak. Jadi pemimpin itu. Kalau dia jadi pemimpin yang adil, dia termasuk nomor satu itu ya. Orang yang dinaungi Allah di hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Nomor satu yang Nabi sebutkan adalah al-imamul adil, imam yang adil, amanah. Itu kalau dia menjalankan amanah dengan baik. Kalau tidak, haram atasnya surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka dari itu para salaf dahulu, ya, mereka betul-betul ya menguji diri mereka, apakah saya pantas jadi pemimpin. Sehingga Nabi memberikan nasihat, wasiat kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sangat sayang sama Abu Dzar. Abu Dzar ini muhajirin awalin. Orang pertama termasuk yang generasi sabiqunal awwalun. Orang pertama yang berani menyatakan la ilaha illallah di tengah-tengah penduduk Mekah. Itu Abu Dzar itu. Sampai dipukuli, Pak, sampai pingsan. Itu Abu Dzar. Luar biasa. Ya. 23 tahun menyertai Nabi, dari 20-an tahun menyertai Nabi, mulai dari Mekah sampai Madinah, sampai Nabi wafat. Istiqomah sampai beliau wafat. Itu Abu Dzar. Maka Nabi berpesan kepada Abu Dzar, karena sayangnya Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wala tawallayanna baina isnaini. Wala ta'ammaranna baina isnaini. Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Maka jangan kamu memimpin walaupun terhadap dua orang. Jangan kamu memimpin walaupun yang dipimpin cuma dua orang. Artinya apa? Itu bukan bidangmu. Menyingkirlah dari situ. Para jemaah yang dimuliakan. Ini nasihat yang bermanfaat bagi Abu Dzar. Abu Dzar tidak pernah ikut ya di dalam kita katakan pemilihan atau apapun. Menjadi khalifah, gubernur atau apapun. Kita tahu itu Abu Dzar menyingkir dan dari keramaian ya. Tidak pernah memimpin sama sekali Abu Dzar. Betul-betul melaksanakan wasiat Nabi SAW. Ya, karena amanah memimpin itu tidak mudah. Bagi orang yang tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk itu sama dengan bunuh diri. Nabi mengatakan la yambaghi lil mu'min ayyudhilla nafsah. Tidak layak seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang muslim menghinakan dirinya sendiri?" Nabi mengatakan ayyata'arrada minal bala'i ma la yutiq. Dia berusaha untuk memikul beban yang tidak sanggup dia pikul. Memaksakan diri padahal dia tidak mampu. Jangan lakukan itu, kita jadi hina nanti. Dan itu wasiat yang disampaikan Nabi kepada Abu Dzar. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Termasuk amanah kepemimpinan, serahkan kepada ahlinya. Dalam skup yang kecil, Allah berpesan kepada setiap kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, ya, sebagai amanah sebagai pemimpin. Amanah sebagai pemimpin. Kemudian ada amanah lain yang wajib kita tunaikan dengan baik, yaitu amanah dalam harta dan titipan. Harta yang sampai ke tangan kita itu adalah titipan. Maka orang-orang pun bilang harta itu titipan. Iya. Tapi
Kita tahu itu kata-kata kalimat itu sering didengar juga. Harta adalah titipan. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa dalam kenyataannya bahwa itu adalah titipan. Ya, kita nggak nyadar itu, bahwa itu adalah titipan. Maka kita pun menggunakannya serampangan. Maka dari itu Nabi mengatakan kepada kita bahwa tentang harta, manusia akan ditanya dua pertanyaan. Dari mana dan kemana? Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan? Karena mutlak itu adalah amanah. Amanah dalam mencarinya dan amanah juga dalam membelanjakannya. Amanah dalam mencarinya adalah amanah dalam bentuk mencari rezeki secara halal. Melanggar amanah dalam harta itu dimulai dari mencarinya dengan cara yang haram. Kemudian kita juga punya amanah di dalam membelanjakannya. Kemana kita keluarkan harta itu? Toh itu kan cuma titipan. Yang menitip kepada kita akan meminta pertanggungjawaban penggunaan harta itu. Maka amanah kedua berkaitan dengan harta adalah kemana kita belanjakan harta itu. Maka jangan katakan ini kan harta-hartaku. Enggak. Itu sebenarnya bukan harta kita. Di dunia kita berkata seperti itu. Di akhirat seorang hamba akan mengatakan, ya, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Kita nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita di akhirat nanti. Begitu disebutkan dalam hadis, ya. Qad a'taitani mim malika. Engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Karena di akhirat baru kita sadar itu bukan harta kita. Mau mati aja baru sadar itu. Nah, ini bukan harta saya ternyata. Sebentar lagi berpisah darinya. Enggak akan ada di tangan kita lagi. Itu belum meninggalkan dunia, Pak. Mau mati, melihat kematian di depan mata kita, baru kita sadar itu harta itu bukan punya kita lagi. Sekarang aja ya, karena merasa kesempatan hidup masih panjang, kita mengklaim harta itu punya kita, kan begitu ya. Beda ceritanya kalau mati itu sudah di depan mata itu. Maka orang yang mati itu melihat kematian di depan matanya, dia mengatakan apa? Rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku tangguh, ya. Berikan waktu sedikit saja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan harta-harta ini. Begitu keinginan orang yang mau mati, Pak. Nah, apalagi sudah mati, sadarlah dia itu, harta itu bukan punya dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus merasakan amanah terhadap harta itu. Ya, pada masa sekarang ini sulit sekali ditemukan muslim yang benar-benar amanah dalam urusan harta. Ya. Harta sendiri saja dia tidak bertanggung jawab, apalagi harta orang lain ditelep. Apalagi yang labelnya umat, itu hati-hatilah udah. Yang jelas bukan harta dia, kan begitu ya. Labelnya apa, Pak? Umat gitu. Ditilep juga. Ditilep enggak? Ditilep juga, Pak. Para jemaah begitulah ya, butanya mata manusia terhadap harta. Maka dikatakan sulit ditemukan manusia yang benar-benar amanah dalam urusan harta. Seandainya uang enggak berwarna, tetap merah dalam pandangan matanya. Kira-kira demikian anggapannya. Ya. Artinya tetap menarik hati. Begitulah fitnah dunia, fitnah harta, fitnah yang ditakutkan Nabi terhadap umat ini, yaitu dibentangkan dunia kepada kamu. Hingga muamalahnya menjadi tidak jelas dan dipenuhi dengan banyak penyelewengan.
Ya. Gelap mata, ya, mengumpulkannya, gelap mata juga, kalap juga membelanjakannya. Membelanjakannya seperti orang kalap, nyarinya nggak jauh beda Pak kalapnya. Itu fitnah harta, berat. Ya fitnah yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Nabi mengatakan, ya, qad ahlakathum kama ahlakatkum. Dunia itu membinasakan mereka sebagaimana dunia akan membinasakan kamu juga, kata Nabi. Begitu khawatirnya Nabi terhadap umat beliau, terutama terhadap fitnah yang bernama harta. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Namun herannya ya, mengapa manusia begitu tamak terhadap dunia ini? Bahkan tamak terhadap harta orang lain, hingga berani mengambilnya secara batil. Ya. Apabila amanah tercerabut atau tercabut, ya bisa kita lihat penyimpangan orang itu, ya. Penyimpangan seseorang itu bisa kita lihat dari amanah harta. Maka ada kata-kata kalau ingin tahu seseorang, uji dia dengan masalah uang. Coba muamalah dengannya masalah uang, gimana? Lurus enggak? Kalau lurus ujian itu. Kalau enggak lurus, coret. Antum pernah bermuamalah uang, urusan uang dengan orang lain? Pernah ya? Gimana? Berapa yang lulus? Berapa yang enggak lulus? Banyak yang lulus atau yang gagal? Coba jawab sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah dia, ya. Amanah dalam harta dan titipan ini menjadi suatu yang langka. Ya. Karena yang pertama kali tercabut dari agama kamu adalah amanah. Yang terakhir tersisa adalah apa? Siapa yang tahu? Salat. Hingga banyak orang yang salat tapi tidak dapat bagian apapun dari salatnya. Begitu kata Nabi SAW. Masjid rame, sandal hilang juga. Masjid rame. Antum berani ninggalkan handphone dalam masjid? Insya Allah enggak. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau enggak hilang, alhamdulillah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu kata Nabi. Nabi yang menyampaikan seperti itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, perkara pertama kata Nabi, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah. Perkara pertama yang tercabut dari manusia, terangkat dari manusia adalah sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah. Dan perkara terakhir yang tersisa di tengah-tengah manusia adalah salat. Maksudnya manusia di sini muslim ya. Wa rubba musallin, berapa banyak orang yang salat, la khalaqa lahu indallah, tidak ada bagian sedikit pun di sisi Allah untuknya. Ya kalau urusan masjid rame ya rame Pak. Tapi berapa banyak orang yang salat pulang macam enggak salat dia. Ya. Seperti itu yang Nabi sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Para jemaah yang mulia. Maka coba perhatikan ya, bagaimana amanah Nabi. Nabi ada teladan kita di dalam amanah, termasuk amanah harta harta orang lain yang dititipkan kepada kita maupun harta yang Allah titipkan kepada kita. Ada dua itu ya. Satu, harta Allah yang Allah titipkan kepada kita. Itulah harta yang kita dapatkan. Yang kedua, harta orang lain yang ada di tangan kita. Atau kita dipercayakan untuk mengurus harta orang lain. Di dalam bab muamalah ada yang namanya mudorobah, kan begitu ya. Ada yang terlibat mudorobah di sini. Antum sebagai pengelola, mengelola harta orang lain sebagai pemodal. Maka harta yang antum kelola itu adalah amanah. Banyak orang sekarang kalau sudah
muamalah mudharabah ini, yang babak belur itu pemodal, Pak. Iya ya. Iya. Karena pengelolanya nggak amanah. Rata-rata lah. Walaupun nggak semua, Pak. Tapi rata-rata, kebanyakan. Untuk punya pengalaman, mudharabah, di mana ujungnya? Ya, mencari orang yang qawiyun amin, amanah memegang harta orang lain 1001. Payah ketemunya. Ya. Maka harta itu kalau udah jatuh ke tangan orang lain, udahlah. Anggap aja seperti burung yang udah lepas dari tangan kita. Balik lagi susah, Pak. Pinjaman susah. Itu minjem dia. Kan harta kita ada di tangannya. Apalagi mudorobahan, Pak. Dia merasa punya hak di situ kan begitu ya. Dia lupa ada orang lain juga di situ. Ya sudah, menguaplah harta itu. Ya, dimakan secara serampangan. Habis. Nanti cari orang lain. Cari korban baru kan begitu ya. Begitulah. Ada orang yang modusnya seperti itu. Dari fulan ke fulan aja. Para jemaah yang dimuliakan. Maka coba lihat bagaimana amanah yang diteladankan Nabi kepada kita. Nabi itu amanah terhadap harta yang beliau miliki dan harta orang lain yang ada di tangan beliau. Itu dua jenis amanah berkaitan dengan harta. Karena harta yang ada di tangan kita ada dua kemungkinan aja itu. Itu sebenarnya milik orang lain atau hasil keringat kita yang kita dapatkan. Ya. Dua-duanya adalah amanah. Dua-duanya sebenarnya bukan punya kita. Harta kita itu punya Allah Subhanahu wa taala titipan. Harta orang lain apalagi? Yang lebih ngeri lagi harta umat itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini kita dapat teladan dari Nabi ya, pada malam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali bin Abi Thalib di rumah beliau. Bukan ditumbalin ya, bukan. Dan beliau berpesan supaya Ali bin Abi Thalib mengembalikan seluruh barang-barang titipan milik orang-orang musyrik yang dititipkan kepada beliau untuk diserahkan kepada pemiliknya. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang membenci Nabi, tapi urusan amanah mereka memilih Nabi. Itulah mahalnya amanah, Pak. Mahalnya menjadi orang yang amin. Ya, orang-orang musyrik ini membenci Nabi, bahkan berencana untuk membunuh Nabi, tapi urusan harta mereka percayanya cuma sama Nabi. Maka mereka pun menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Ya. Istilahnya apa? Orang ini kita musuhi, tapi kita percayai. Itu suatu dua warna yang kontras gitu ya. Ya. Ini orang kita musuhi, tapi ini orang juga kita percayai. Itulah Nabi di mata orang-orang musyrik. Maka mereka pun menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi. Karena Nabi orang yang amanah. Dikenal bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Luar biasa itu, Pak. Bisa dipercaya sama musuh, itu sudah jaminan mutu berarti. Antum dipercaya sama musuh, ya. Dipercaya sama teman sendiri mungkin wajar lah. Namanya dia suka sama kita. Perasaan suka itu mungkin akan menutup apa? Semua keburukan kita. Sebagaimana kata orang Arab, ya, wa ainu sukhti kulla tubdal musawiyah. Ya, tubdi kullal musawiyah. Pandangan benci
Pandangan permusuhan akan menampakkan semua keburukan. Biasanya sewajarnya seperti itu. Tapi apa yang nampak dalam pandangan orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi, harusnya membenci ya, menampakkan semua keburukan. Justru mereka melihat amanah Nabi ini nggak luntur karena kebencian mereka kepada beliau. Ini luar biasa ya. Ini poin. Ya. Ini kemenangan Nabi SAW atas mereka. Mereka tidak bisa membohongi kata hati mereka. Maka kenyataannya bagaimana? Mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi. Nah, ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengembalikan barang-barang titipan ini kepada pemiliknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau mengikuti kata hati, benci, udah dibawa lari aja kan gitu ya. Ya kan? Dibawa lari aja. Toh mereka mau membunuh saya, mau mencelakai saya, mau mencederai saya, mengintimidasi, meneror, dan membuat banyak kerugian terhadap saya. Udah dilarikan aja semua. Tapi Nabi enggak. Nabi kembalikan ini kepada pemiliknya. Yang notabene mereka orang-orang yang memusuhi beliau. Bahkan berencana sekongkol untuk membunuh beliau. Para jemaah, itu ya kita katakan sisi amanah yang perlu kita teladani dari Nabi. Bahwa amanah ini bukan hanya kepada kawan, bahkan kepada lawan. Maka Nabi tidak pernah melanggar perjanjian, hatta kepada orang kafir sekalipun. Itu Nabi. Sehingga musuh itu tidak bisa berkata-kata untuk menghadapi Nabi, karena secara mental dan moral Nabi menang. Dan itu kekuatan yang sangat besar bagi beliau di dalam berdakwah. Walaupun ditolak, Nabi ditolak. Tapi kekuatan akhlak ya, terutama amanah ini membalikkan keadaan akhirnya. Kita tahu bagaimana masyarakat Mekah akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya karena Nabi bisa menaklukkan Mekah. Kita tahu Makkah itu ditaklukkan bukan dengan kekuatan bersenjata. Dengan damai. Karena nggak ada darah yang tertumpah. Nggak ada peperangan. Apa yang membuat penduduk Makkah menerima Islam saat itu? Berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinilai afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam saat itu. Kekuatan apa? Apakah kekuatan militer yang dibawa Nabi? Enggak. Pada saat itu Nabi membebaskan mereka. Tapi mereka memilih Islam. Ini kekuatan akhlak yang dimiliki Nabi, terutama sifat-sifat mulia beliau yang sudah dikenal jauh sebelum beliau berdakwah. Jauh sebelum mereka mengenal Nabi berdakwah, menyampaikan Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk amanah adalah hutang piutang. Ya, seseorang yang tersangkut urusan amanah hutang piutang, hendaknya dia menunjukkan niat yang jujur, usaha yang sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Bersikap acuh tak acuh itu tidak amanah. Apalagi sengaja melupakan, itu sudah hampir deadline-nya kan begitu ya. Udah telat lagi. Acuh nggak acuh aja. Macam tidak peduli. Ini tidak amanah. Maka berapa banyak orang-orang sekarang seperti itu. Kalau sudah berutang, macam nggak kenal itu. Sebelum berutang, so akrab. So akrab ya. So akrab pokoknya. Tapi begitu udah dikasih utangan, Pak, macam nggak kenal. Di telepon nggak ngangkat, apalagi sudah deadline-nya begitu ya, lewat deadline-nya udah nggak akad lagi itu, udah ganti nomor istilahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Sebelum dapat utangan, wah luar biasa, so akrab, udah dicatat nomor saya, wah gitu. Dan begitu dapat utangan, ya goodbye lah udah. Para jemaah yang dimuliakan, ini ada sikap yang tidak amanah, ya. Hingga kadang-kadang dia tidak merasa bersalah,
melalaikan utangnya itu. Nah, ini adalah sikap ya kita katakan khianat ya. Mengkhianati perjanjian. Melanggar perjanjian itu awal khianat sebenarnya. Orang yang biasa melanggar perjanjian yang disepakati, ya, ini perlu ya kita berhati-hati dengannya. Ini adalah benih-benih pengkhianatan. Ya. Khianat yang ringan itu adalah melanggar perjanjian. Kalau semakin sering semakin besar itu. Maka sifat khianat itu pun makin akan nampak jelas. Maka orang ini ke depannya berkhianat, jangan heran, jangan terkejut. Ya. Kalau antum nanti dikhianati suatu hari, jangan terkejut. Orang-orang yang suka melanggar perjanjian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman, alladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka ra'un, menjaganya, memperhatikannya. Ya. Kalau kita suka melanggar perjanjian, coba periksa hati kita. Jangan-jangan ada benih-benih penyakit khianat di situ. Ya, kita menjadi orang yang mudah berkhianat. Mengkhianati yang paling pedih kan dikhianati teman sendiri itu. Istilahnya menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring. Sakit kali itu. Ya. Karena merubah suka menjadi benci itu berat. Awalnya suka, jadi benci itu kan kayak apa ya? Ada trauma di situ ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian. Nah, maka coba ya kita periksa hati kita. Apakah ada di situ penyakit khianat? Tanda-tanda awalnya apa? Suka melanggar perjanjian. Ya, suka melanggar perjanjian. Antum pegawai, lihatlah. Kalau antum punya pegawai buruh atau apapun namanya. Antum buat perjanjian dengannya, suka dia langgar, hati-hati. Suatu kelak antum dikhianati, uang antum dibawa lari. Berapa banyak pegawai seperti itu? Atau antum dia berkhianat membongkar rahasia perusahaan atau rahasia yang harusnya dia tutupi. Indikasi awalnya apa? Dia suka melanggar janji. Hati-hati orang yang suka melanggar janji, Pak. Itu benih-benih khianat dalam hatinya. Ya, ini terjadi. Pengusaha punya pegawai suka melanggar janji, melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Ujung-ujungnya bagaimana, apa yang terjadi? Uang perusahaan dibawa lari. Karena dia biarkan itu. Saya katakan, antum keliru. Ketika antum tahu pegawai ini, orang ini suka melanggar janji, hati-hati, ini orang ada benih-benih khianat dalam hatinya. Dia tinggal tunggu waktu aja. Dan benar, Pak, terjadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka perhatikan itu masalah ya janji kita, apalagi kalau berhutang ya. Hutang itu kadang-kadang diidentikan dengan apa? Janji-janji manis. Nanti saya bayar, nanti saya pulangkan secepatnya gitu. Enggak salah. Ya secepatnya dilupakan gitu ya. Secepatnya lupa dia hutangnya gitu ya, secepat kilat bahkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lupa dia, besok udah lupa dia berhutang gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka perhatikan itu. Hendaklah orang itu segera minta maaf kepada orang yang telah mengutanginya. Kalau ada sisi kelalaian, melanggar ataupun menyalahi perjanjian yang sudah disepakati. Dia sudah jatuh deadline, belum selesai juga, ya minta maaf. Itu bentuk pertanggungjawaban bahwa kita orang yang amanah. Karena ketidakmampuan, kita mohon, kan begitu. Ini kadang-kadang dia yang jual mahal. Ya. Dia pula yang marah itu. Ditagih, dia yang galak. Banyak sekarang ini orang yang berhutang, dia yang galak.
Karena dia tahu kalau dia nggak galak, dia digalaki itu, Pak. Begitulah dia. Nah, maka harus ada adab di situ. Kita minta maaf kepada yang mengutangi kita, minta mohon maaf dan coba minta pertolongan kepada Allah agar hutang itu bisa terlunasi. Ya, karena Nabi mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha, addallahu anhu." Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat akan melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi hutang itu. Namun sebaliknya, "Man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullah." Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat tidak mengembalikannya, membawanya lari, membawa harta itu, melarikan harta itu, menggelapkan harta itu, maka Allah akan membinasakannya. Udah banyak contoh-contohnya. Coba lihat orang-orang yang berantakan muamalahnya dalam urusan duit, harta. Apa ujung-ujungnya? Yang jelas dia malu datang ke majelis ilmu. Maka dia pun off, tercoret dari majelis ilmu. Gara-gara ulahnya. Ya kita tahulah bagaimana orang yang sudah jauh dari majelis ilmu. Apa jadinya? Hancur, Pak. Maka tinggal tunggu waktu hancurnya dia itu. Begitu kita katakan ikhwan yang punya urusan uang, kemudian ya akhirnya hilang. Nggak ada nyali untuk menampakkan batang hidungnya. Gitu. Ternyata yang jadi korban satu majelis. Yang jadi korban satu majelis, wajar aja dia nggak nongol lagi kan gitu ya. Kumpul tuh rupanya banyak yang jadi korbannya. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, para korban baru tahu itu semua kasak kusuk kan kaskus. Ya, bagaimana nggak hilang batang hidungnya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi hancurlah dia. Ya, maka dari itu, ya Allah akan membinasakannya jika niatnya seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu ayyu addiyahu a'anahu Allah." Barang siapa yang berhutang dengan niat melunasinya, Allah akan membantu pelunasan hutangnya. Ya, ada kisah, tidak usah saya sebutkan secara utuh kisahnya, yaitu orang yang berhutang terhalang mengembalikan hutangannya, kemudian dia titipkan gitu ya di sebuah kayu yang dia hanyutkan. Ternyata sampai kepada apa? Kepada pemiliknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sampai itu kepada si fulan. Dia berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, cukuplah Engkau sebagai saksi dan Engkau adalah saksi atas hutangku. Dia rela Engkau menjadi saksi atas hutangku. Engkau Maha mengetahui bahwa aku sudah berusaha mencari kapal agar dapat membayar hutangku. Akan tapi aku tidak mendapatkannya. Sekarang aku menitipkan sebatang kayu ini padamu. Sampaikanlah ini kepada si fulan." Ditaruh uangnya di situ tuh ya, di batang kayu itu. Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut. Hingga ditelan ombak, lalu dia pergi, hilang dari pandangannya itu kayu itu. Entah kemana udah. Mudah-mudahan sampai ke alamatnya. Begitu sungguh-sungguhnya dia untuk bayar hutang itu. Ya, nah demikian. Ternyata apa? Ya, laki-laki yang menghutanginya, meminjamkan uang itu, ya kebetulan pergi ke pantai, melihat adakah kapal yang membawa orang itu untuk melunasi hutangnya. Namun dia tidak melihat ada kapal yang bersandar. Zonglah ini pikirnya kan begitu ya. Nggak muncul orang ini, nggak ada kapal muncul juga. Nah ternyata dia itu Allah mudahkan urusan itu ya. Semua kan Allah yang ngatur ya. Dia melihat ada sepotong kayu yang hanyut terbawa air laut. Lalu ia memungutnya untuk dijadikan kayu bakar oleh istrinya. Dan tatkala istrinya membelah kayu itu, ia mendapati uang dan selembar surat di dalamnya. Ya, surat itu yang ditulis oleh orang yang berhutang tadi itu. Ya. Maka selang beberapa waktu,
Laki-laki yang berutang itu datang untuk melunasi 1.000 dinar yang dipinjamnya itu. Padahal 1.000 dinar sudah dia titipkan di kayu itu. Dan sampai ke tangannya. Ke tangan orang yang punya uang itu. Ya. Maka dia pun selang beberapa waktu, ya, dia dapat perahu untuk menyeberang, dia pun menyeberang dengan membawa 1.000 dinar, yaitu hutangnya itu yang akan dia lunasi. Nah, ketika bertemu dia mengatakan, demi Allah aku berusaha mencari kapal untuk melunasi utangku padamu. Tetapi aku tidak mendapatkan sebuah kapal pun. Hingga aku tidak bisa datang ke sini. Nah, ini 1.000 dinar. Itu artinya kalau kita nemu uang, atau ada uang di tangan kita, milik orang lain, entah kemana dia, nggak ketahuan rimbanya, entah kemana juntrungnya, lalu kita sedekahkan itu ke masjid, nah ini atas nama si fulan nih, lup, masuk kotak infak itu. Ternyata dia muncul, ya, muncul, maka kita berkewajiban mengembalikannya. Kecuali dia rela, fulan uangmu sudah saya masukkan kotak infak, kira-kira mau nggak? Oh ya udah fulan, ya, bagus, itu jadi amal sedekah saya. Selesai urusan. Kalau dia mengatakan, oh enggak fulan, saya minta dikembalikan, ya wajib kita kembalikan. Karena inisiatif menaruh uang itu di kotak infak bukan inisiatif dia, inisiatif kita. Karena kita ketemu dia, kan begitu ya. Nah ketika dia muncul, ya wajib kita kembalikan. Nah seperti ini. Laki-laki ini sadar utangnya belum selesai dengan orang ini. Walaupun dia titipkan tadi, dia serahkan kepada Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah supaya Allah menyampaikan titipannya itu kepada pemiliknya. Ternyata sampai ya. Begitulah Allah menolong itu, kata Nabi. Barang saya meminjam uang saudaranya untuk mengembalikan, Allah akan bantu untuk mengembalikannya. Ini bentuknya ini. Maka dia mengatakan, demi Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal, untuk menyeberang, tapi enggak ketemu. Ya, aku tidak melihat satu kapal pun untuk datang ke sini. Maka kawannya bertanya, apakah kamu mengirim sesuatu padaku? Bukankah aku katakan bahwa aku tidak mendapati kapal untuk datang, kata orang ini kan gitu ya. Maka kawannya berkata lagi, Allah telah melunasi hutang kamu dengan uang yang kamu kirim lewat potongan kayu itu. Sekarang pergilah kamu, bawalah uang 1.000 dinar itu dengan tenang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu amanah tadi ya. Amanah tadi. Apabila amanah itu ada di dalam hati, sesulit apapun bayar hutang, diusahakan, Pak. Walaupun kondisi yang mustahil seperti ini. Nitip ke kayu dibuang ke laut, Pak. Kan bisa angus itu, istilahnya gitulah. Tapi keseriusannya, amanah yang dimiliki oleh orang ini, dan kesungguhannya untuk melunasi hutangnya, Allah membantunya. Ini zaman dulu lah ceritanya kan. Kalau sekarang kan nggak mungkin terjadi seperti ini. Tapi apa yang kita petik dari kisah ini? Amanah. Terutama terhadap harta yang orang lain yang ada di tangan kita. Harta orang lain yang ada di tangan kita. Ini satu bentuk amanah harta ya, yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira nyari orang seperti ini ketemu nggak hari ini? Ada nggak orang seperti ini? Amanah, betul-betul amanah di dalam memegang harta orang lain. Saya katakan ada sih, cuma 1.001 lah. Ya, dapat pekerja yang qawiyun amin itu nggak mudah hari ini. Kalau dapat, gigitlah dia dengan gigi geram kamu. Artinya pertahankan itu. Nggak mudah dapat orang seperti itu hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah. Itu amanah dalam hal harta. Baik harta kita, itu adalah titipan maupun harta orang lain. Lebih-lebih lagi saya garis atasi di sini adalah uang umat. Itu kan uang umat itu kan seperti uang nggak bertuan, Pak. Padahal tuannya Rabbul Alamin. Ya.
Tapi kayaknya kan gitu ya, itu seperti harta panas gitu ya. Yang sedap untuk disantap itu ya. Seperti makanan yang hangat gitu. Harta umat itu. Maka jadi bancakan, Pak. Ya, segala sesuatu kadang-kadang ya kita ngeri dan takut gitu ya. Begitu mudah orang mengumpulkan harta atas nama umat. Tapi pertanggungjawabannya di dunia saja nggak jelas, Pak. Kalau dimintai bagaimana auditnya apa nggak bisa. Bahkan kadang-kadang sifatnya tertutup itu. Masa nggak percaya? Ini kan atas nama agama. Itu agama dibawa-bawa jadinya. Nah ini yang disebut ghulul. Ya, ghulul, khianat, curang. Atau dalam bahasa sekarang korupsi istilahnya. Ya. Nah, dikorupsilah harta umat itu. Harta rakyat, harta orang banyak, harta manusia. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati terhadap fitnah harta. Ya, hati-hati terhadap fitnah harta. Ya, orang biasanya kelihatan baik-baik aja, anak soleh. Tapi begitu udah kenal uang, Mbak, sudah terbuka peluang, itu lain cerita. Solehnya bisa hilang tiba-tiba soalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang nggak nyangka, nggak duga juga. Begitu. Begitulah fitnah harta itu. Maka Nabi sangat mengkhawatirkan. Nabi berkata, mal fakru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Yang dikhawatirkan Nabi itu adalah antub satolakumud dunia. Dunia itu ada di depan mata kamu. Terhidang dia. Ya. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kamu berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Fa ahlakathum kama ahlakakum. Maka fa ahlakathum kama ahlakakum. Maka harta itu membinasakan kamu sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kamu. Para jemaah yang dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Kemudian bentuk amanah yang lainnya adalah amanah dalam jual beli. Mungkin ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Amanah di dalam bermuamalah, jual beli, transaksi, akad. Itu perlu amanah. Hitam di atas putih. Ya, harus jelas, detil, amanah. Bentuk amanah. Indikasi amanah di dalam muamalah itu adalah kedetilannya. Maka kalau ada akad transaksi yang kira-kira samar-samar, hati-hati. Ada bau-bau khianat di situ. Maka Nabi Allah perintahkan hutang piutang ditulis. Itu hutang piutang, apalagi urusan muamalah bainan nas. Ya, urusan muamalah bainan nas. Yang mana di sini apa? Dua pihak sama kuat istilahnya. Kalau hutang piutang kan atas bawah, Pak. Ada yang ditolong, ada yang menolong. Kalau muamalah itu kan sejajar, mitra, Pak, ya betul ya? Syarikat namanya. Kita punya syarikat, punya sekutu di dalam perniagaan. Itu muamalah. Maka muamalah apapun yang kita buat, akad apapun yang kita tanda tangani dengan orang lain, indikasi amanahnya adalah kedetilannya. Coba antum uji seseorang ketika membuat akad detil, mau nggak dia? Atau dia sengaja agak-agak samar gitu, untuk membuka peluang, untuk curang. Maka perlu kedetilan itu, karena memang segala sesuatu nilainya itu ada letaknya pada kedetilannya. Begitu pula di dalam bab muamalah. Maka nggak mengapa kalau terperinci begitu. Ada sebagian orang itu nggak suka terperinci. Oh udahlah macam nggak percaya aja sama saya. Bukan itu masalahnya.
Itu kan omongan depan, gitu. Di belakang nggak gitu ngomongnya nanti. Yang di belakang apa yang terjadi? Penyanggahan dan penyanggahan, disanggah. Tinggallah kata-kata itu melayang-layang di udara. Masa nggak percaya sama saya? Masa belum kenal saya aja? Nggak bisa, nggak berlaku itu dalam muamalah, Pak. Kata-kata seperti itu. Ya kadang-kadang kita terlalu gampangan ya, muamalah apalagi ya jumlahnya besar gitu ya. Tanah, jual beli tanah rumah misalnya. Hanya bersandar omongan di udara melayang-layang ini. Ini kan potensi untuk khianat jadinya. Betul nggak? Berapa banyak yang ketipu dalam masalah-masalah seperti ini. Lalu dia mengatakan, aduh saya ketipu, berkhianat sebulan. Kasihan. Ada yang jadi korban. Ada yang pernah jadi korban di sini dalam bab-bab seperti ini. Biasanya itu ya, kalau kita telusuri, kenapa dia nggak Ustadz ceritalah ya, saya kena tipu gitu. Kenapa? Ini gini gini. Bagaimana awal mulanya? Ya dia nggak mau nulis akad yang terperinci. Pokoknya global aja gitu. Terkesan asal-asalan begitu ya. Dan banyak juga itu hanya kata-kata yang melayang-layang di udara. Biasanya untuk meyakinkan, masa nggak percaya sama saya? Gitu. Iya, besok-besoknya hilang kesalehannya kalau udah urusannya uang, Pak. Solehnya entah di mana lagi, nggak ngerti kita. Yang ada adalah pengingkaran, penyanggahan. Siapa bilang, ah, itu dia ngomongnya. Baru pusing kita kan itu ya. Padahal dia yang bilang gitu. Maka akad itu nilainya pada kedetilannya. Kita akad setebal nggak jadi masalah, Pak. Antum tulis. Karena manusia hari ini, kenapa? Oh dulu mana ada akad sampai tebal macam buku apa? Buku yang tebal gitu, enggak. Dulu enggak ada kan? Ya dulu enggak serumit ini hubungan muamalah manusia. Manusia makin banyak. Madinah dulu hanya sebesar Masjid Nabawi hari ini, Pak. Itu Madinah dulu zaman Nabi. Tahu nggak Madinah dahulu zaman Nabi? Hanya sebesar Masjid Nabawi hari ini, Pak. Sekarang kota Madinah keliling-keliling naik taksi sampai habis rial antum. Iya, makin besarnya kan gitu ya. Belum habis juga dikelilingi. Artinya apa? Urusan manusia semakin complicated, semakin rumit. Artinya apa? Akad itu juga harus semakin detail, itu dia. Karena banyak kaitan-kaitannya hari ini. Oh, nggak mengapa misalnya, wah akadnya sampai setebal ini, ngeri kali ya. Nggak jadi masalah, antum membaca dengan seksama, kalau perlu melibatkan orang yang ahli di situ kan begitu ya. Sehingga tidak ada celah untuk khianat. Karena bab muamalah ini bab yang sangat rentan untuk terjadinya khianat. Ya, orang nggak pikir-pikir lagi amanah lah kalau udah masalah ini. Wallahu alam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, untuk siang ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada. Ustadz, bagaimana sikap yang terbaik menghadapi orang yang berhutang kepada kita dan ingkar janji, pura-pura lupa, diingatkan tak ada kabar, menghilang, ditelan bumi? Apakah tetap baik atau memutus persahabatan, pertemanan, persaudaraan karena mereka sudah berkhianat? Para jemaah yang dimuliakan Allah,
Yang pertama ini musibah ya. Istighfar aja. Mungkin ini juga karena dosa kita, untuk menebus dosa kita juga. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mungkin juga karena kelalaian kita. Menaruh harta kepada orang yang tidak cakap. Hati-hati. Amanah harta di tangan kita, itu juga kita bertanggung jawab. Kepada siapa harta itu kita letakkan. Ya. Jangan letakkan harta antum kepada orang safih. Safih tahu ya? Orang yang jahil. Orang yang fasik. Orang yang zalim. Potensi harta itu dikhianati besar. Atau harta itu hilang. Makanya harta anak yatim nggak boleh diserahkan kepadanya hingga dia sampai kepada usia rusyd. Supaya harta itu tidak tersia-siakan. Itu amanah bagi orang yang memegang harta anak yatim. Tidak dibolehkan dia menyerahkan harta itu kepadanya hingga anak yatim ini sampai kepada usia rusyd. Dewasa dan cakap untuk mengelola harta. Kenapa? Supaya harta ini tidak tersia-siakan. Ya, itu harta orang lain yang ada di tangan kita, harta anak yatim. Nggak boleh juga kita serahkan dalam kondisi dia tidak siap untuk mengelolanya. Begitu juga harta kita. Banyak orang itu ya, kena zong dalam urusan muamalah. Karena dia titipkan hartanya itu, dia modali orang yang nggak cakap. Alias safih, jahil. Apa kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Itu bentuk penyia-nyiaan amanah, yaitu menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya. Harta yang ada di tangan kita itu amanah. Kepada siapa kita letakkan? Ini dalam muamalah ya. Nah, dalam bab hutang piutang. Ya. Kadang-kadang kita tahu orang ini bermasalah, kita hutangi, ya jadi masalah juga akhirnya, kan begitu ya. Ya, kita tahu itu. Ya. Kecuali kita menghutangi itu niatnya membantu, artinya kita siap-siap untuk tidak kembali harta itu. Karena mungkin karena miskinnya dia, karena melaratnya dia, ya dia minta hutangnya udah saya. Tapi dalam hati kita ya sudah, ini niatnya membantu kan begitu ya. Nah, itu kan lebih mudah antum ikhlaskan. Antum putihkan hutangnya juga mudah. Karena memang dasarnya antum menyerahkan itu untuk membantu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, tapi kalau orang yang berhutang itu, ya, orang yang khianat ataupun orang yang nggak baik agamanya dan ya kita tahu ini bermasalah, padahal sudah diingatkan sama teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita dekat sama seorang diingatkan sama saudara yang lainnya, hati-hati urusan sama si fulan itu. Gak jelas itu kan itu ya. Mungkin orang sudah punya pengalaman lain begitu ya. Nah, tapi kita kadang-kadang maju aja kan, kasih aja begitu. Nah, bermasalah. Ya sudahlah, istighfar. Mungkin ini adalah salah satu bentuk penebusan kesalahan kita juga. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya tentunya kita wajib mengingatkannya terus. Ya, terhadap hutangnya supaya dia bisa menunaikan hak orang lain yang ada di tangannya. Itu juga bentuk membantunya. Kadang-kadang dia lupa, ingatkan. Kalau memang betul-betul lupa. Tapi kalau ada iktikat tidak baik, yaitu ingin melarikan harta orang lain, dan kita tidak berdaya untuk mengembalikannya. Kadang-kadang mau diangkat ke pengadilan juga nggak jelas. Kan begitu ya? Nggak kembali juga. Maka ingat saja tadi sabda Rasulullah SAW. Barang siapa ingin meminjam harta saudaranya dengan tujuan memusnahkannya, ingat ancamannya. Allah akan memusnahkan. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab yang menghalangi. Antum kan di sini pihak yang terzalimi, silakan doa. Ada izin dari Rasulullah SAW. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada hijab yang menghalangi doanya. Kalau antum ingin doa yang lain juga boleh. Ya sudahlah, saya dibohongi si fulan.
Ya Allah, saya minta ganjaran surga aja lah. Boleh juga. Ya. Kalau mau seperti itu, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, untuk melanjutkan hubungan dengan orang seperti ini, itu antum harus kaji ulang. Kedepannya muamalah kepada orang ini adalah muamalah nasihat saja. Kalau jumpa nasihati aja. Adapun dalam hal kita katakan persahabatan seperti ya kita katakan saling berbagi nasihat dan lain sebagainya, ya seperti seorang sahabat dengan sahabat lainnya mungkin sudah berat seperti ini. Hati antum pun juga nggak bisa dekat lagi dengannya, nggak bisa dipaksakan juga. Ya, yang sudah mencederai hati antum dengan cara seperti ini, antum bisa dekat lagi hati itu dengannya. Saya kira enggak. Betul nggak? Atau ada pepatah sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Apalagi kalau yang disakiti itu hati, Pak. Ya, dikhianati itu pedih. Ya, maka tetap baik atau tetap baik seperti dahulu kala nggak mungkin. Memutusnya juga dia Muslim. Ya, apalagi ada kaitan saudara begitu ya. Silaturahim wajib disambung. Itulah hakikat menyambung silaturahim. Cuma hubungan kita, muamalah kita dengannya mungkin sudah berubah. Berubahnya di mana? Sekarang kalau hubungan dengan si fulan ini nasihat aja, nggak dikasih apa-apa lagi. Jumpa nasihati. Udah kasih nasihat aja, karena itu yang dia perlukan, bukan yang lainnya. Bukan ya apa namanya sikap manis kita kepadanya kadang-kadang disalahartikan dan disalahgunakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kasih nasihat aja, itu yang diperlukan. Dan itu yang terbaik baginya juga dan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya ujung-ujungnya diikhlaskan lah. Ya kalau udah mentok kan begitu ya. Sekarang ini kan ya itu aja ujungnya. Ujung-ujungnya ya udah diikhlaskan. Dilupakan begitu walaupun pahit. Itulah mungkin salah satu hikmah Allah buat akal kita itu ada lupanya. Kenapa manusia lupa? Kalau diciptakan manusia itu tanpa lupa bisa enggak? Bisa. Tapi akalnya memang disetting ada lupa. Supaya kita bisa melupakan kesedihan, kesal, sakit hati. Bisa lupa, Pak. Bisa kita lupakan itu. Kalau enggak kan pahit terus hidup kita. Ingat terus kesalnya, ingat terus marahnya, ingat terus. Ya berat bagi hati. Ya, wallahu a'lam. Kita bisa merupakan rasa sakit, kan begitu ya. Karena manusia akalnya disetting ada lupanya. Nah, bersyukurlah kepada Allah kita dikatakan manusia, nasia, yang bisa lupa. Ya kan? Nasia, manusia, lupa. Karena ternyata kita perlu lupa juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.